Drama politik dan hukum yang merongrong Basuki Cahayapurnama telah memasuki ujungnya saat Majelis Hakim memutus Ahok terbukti melakukan penodaan agama dan dihukum penjara selama 2 tahun penjara. Pro kontra pun mengiringi keputusan dari hakim ini. Sementara itu di sisi yang lain, janji Presiden Jokowi untuk menindak tegas ormas radikal dan juga ormas yang dianggap anti Pancasila ternyata betul-betul diwujudkan oleh pemerintah saat Menko Polhukam mengumumkan rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Itulah dua topik yang menjadi perhatian utama publik tanah air yang akan kami ulas dalam segmen Indonesia Minggu ini malam hari ini bersama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan juga mantan hakim. Terima kasih Kang Asep sudah melewati minggu malam di CNN Indonesia. Lalu ada jurnalis senior Mas Budiarto Sambasi. Terima kasih Mas Bas sudah datang. Ini warnanya ungu-ungu. Iya ada maksud tertentu atau kebetulan sama aja ya? Nggak janjian gitu ya? Nggak janjian. Ini bukan maksud protes atau aksi-aksi simpatik juga enggak ya? Ini bagian dari ketidaksengajaan. Tapi sebelum kita akan mulai dialog, kita akan membahas mengenai vonis terhadap Basuki Cahayapurnama yang sudah kita sudah capek kayaknya lebih dari 1 tahun menghadapi hal ini dan akhirnya sudah sampai ujung pada minggu ini. Kita akan saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan sebagian dari 630 lembar berkas putusan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan nota pembelaan Ahok dan kuasa hukumnya. Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum agar Ahok dibebaskan dari tuntutan. Tim kuasa hukum Ahok kecewa dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun. Rencananya, Ahok bersama kuasa hukumnya akan segera mengajukan banding paling lambat 7 hari lagi. Oleh karena itu sekali lagi kita bisa memaklumi tapi kita kecewa dengan putusan itu makanya kita banding. Boleh dong kecewa karena alat-alat bukti tidak sepaham dengan kita dengan apa yang dipertimbangkan. Sangat tidak sepaham. Nah sekarang kami sebentar lagi akan minta tanda tangannya Pak Basuki. Untuk apa? Untuk menyatakan banding segera mungkin pada kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak terima putusan itu. Ya, kita tidak akan terima putusan itu. Kita menyatakan banding. Jaksa penuntut umum menyatakan menghormati putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Ahok. Kita hormati semua bentuk putusan pengadilan, termasuk kita hormati kan gitu. Perbedaan pendapat saya kira itu sesuatu yang wajar, tapi finishnya ada di putusan hakim. Semua putusan hakim kita akan laksanakan, termasuk di dalamnya tadi ada penetapan. Nah, oleh karena itu kita laksanakan, kita hormati putusan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dalam sidang ke-19 pada 20 April lalu. Jaksa menilai perbuatan Ahok secara sah dan menyakitkan telah memenuhi unsur pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Victor Pangaribuan, Jakarta. Sebelum saya akan tanya Kang Asep terkait dengan perspektif hukum dari vonis 2 tahun penjara untuk Ahok, saya akan ke Mas Bas dulu. Mas Bas ini kan dianggap oleh orang-orang ini sebagai ujung dari pertarungan panjang yang hampir 1 tahun melelahkan ini, ujungnya ada di vonis ini. Pertanyaan saya, pasca putusan vonis kepada Ahok ini, the war is over atau ini adalah awal babak baru pertarungan yang lebih besar lagi? Ya itu pertanyaan menarik dan saya kira jawabannya ini belum akhir. Karena kalau dari aspek hukum Kang Asep pasti bisa menjelaskan ya. Kalau dari perspektif politik, apa yang dihadapi Ahok ini sebetulnya political trial. Political trial? Iya, jadi... Bahasa Betawinya apa itu Mas? Kira apa ya, pengadilan politik, kira-kira begitu. Yang menyangkut begitu banyak persoalan bertali temali, masalah penistaan agama, masalah tekanan dari massa di pinggir jalan, demonstrasi, masalah ketidakadilan, karena banyak yang memprotes setelah vonis kan memprotes ketidakadilan ya sebetulnya. Kenapa yang ini langsung masuk, yang satu lagi langsung kabur. Yang satu lagi kabur itu siapa Mas? Itulah, ya kita tahu siapalah ya. Tapi ya kalau menurut saya memang ini sebuah pengadilan politik yang ditafsirkan sebagai
Ahok itu rallying point, dia itu menjadi tokoh usungan ya yang dipuja ya oleh sebagian publik sebagai tokoh yang melawan ketidakadilan di negeri ini. Dan ini persoalannya bukan hanya Ahok saja sekarang, persoalannya sudah menjadi persoalan bagaimana kita menghadapi tantangan intoleransi. Itu yang sekarang saya kira kelihatan nafasnya kan dari aksi-aksi damai dari begitu banyak di penjuru Indonesia maupun di mancanegara ini, saya kira kondisi sudah agak beda, bukan persoalan Ahok semata-mata. Isunya sudah bukan Ahok, meskipun Bukan. Ahok menjadi apa ya, menjadi sampul bukunya gitu ya. Sampul buku kira-kira betul. Jadi menurut Anda Mas Bas, Ahok divonis 2 tahun penjara, ini bukan akhir dari pertarungan, akhir dari pergesekan, akhir dari polarisasi yang sangat panjang, ini awal yang baru. Iya, karena 2 tahun itu tidak lama. Dan dalam waktu 2 tahun itu, sebagian masyarakat publik yang mendukung Ahok akan terus mengkapitalisasi dari penahanan atau pemenjaraan Ahok. Dan itu menjadi isu politik yang sangat seksi, ya, yang sangat menarik minat, terutama oleh kalangan minoritas. Mereka sekarang merasa terancam. Ini yang paling penting menurut saya. Kalau kita lihat kan aksi-aksi damai lilin itu kan mulai dari berbagai kota di provinsi yang minoritas banyak di situ. Jadi ini jangan dianggap remeh oleh siapapun ya. Ini terus akan menjadi bola salju yang menggelinding, yang kita belum tahu ujungnya akhirnya seperti apa. Tapi memang sekarang menimbulkan keprihatinan mendalam. Ada yang bilang kita terbelah sekarang ya. Bukan hanya di elit ya, tapi di masyarakat juga terbelah. Ini serius sekarang. Oke, jadi memang ini bukan berakhir ya Mas Bas, ini ada Belum, yang baru. ini Masih panjang kalau perjalanan. tinju 15 ronde, ini baru ke-4 ke-5 ini. Aduh, agak capek juga. Buat media sih senang-senang aja kita melihat bagaimana situasinya berkembang, tapi yang nggak senang dong kita melihatnya bagaimana masyarakat terbelah dua ini jadi memprihatinkan juga. Kalau Kang Asep, kalau kita lihat dari perspektif hukumnya, Anda kan mengikuti dari awal sekali bagaimana fakta-fakta persidangan dibuka, kemudian sampai vonis hakim 2 tahun penjara kepada Ahok. Dalam perspektif Anda, saya mau nanya seberapa adil atau tidak adil mungkin nggak fair, tapi seberapa prudent putusan ini? Ya, satu catatan ya, sesuai ajas res judicata propera habetur. Putusan harus dianggap benar dan dihormati sepanjang belum dibatalkan. Itu sepakat seluruh dunia pun, itu tersendiri. Tapi kan saya sebagai pengamat, sebagai akademisi tentu punya anotasi, eksaminasi, catatan kritis ya. Putusan itu kita sepakat lah ya, bahwa dia telah mempertimbang itu. Cuma kan saya berhak jawab catatan. Nah yang menarik apa? Di putusan dikatakan bahwa ini persoalan hukum murni katanya. Ya, tidak ada politik katanya. Tapi kan lucu di pertimbangannya, dikaitkan pilkada. Kalau yang namanya pilkada rejimnya rejim politik kan, satu. Dan kita ingat, dari mulai penyidikan bagaimana Pak Tito setelah menghadap presiden, kemudian penyelidikan terbuka ketika penyelidikan didesak oleh kelompok-kelompok itu terus kan, sehingga dipaksakan, hitungan waktu juga dari kejaksaan cuma jam, sampai kepada pengadilan. Di pengadilan juga kita tahu sidang terus berlangsung dengan gerakan, bahkan sebelum putusan menghadap MA juga menerima, KY juga menerima. Ini apa? Yang menekan, kan katanya supaya hakim independensi, imparsial. Tapi mereka hukuman berat, maksimal. Artinya apa? Jadi terlepas kita mengatakan di putusan ini murni pure hukum, nggak bisa enggak. Putusan memang benar berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan Esa, berdasarkan ketuhanan loh, bukan berdasarkan ketekanan. Berdasarkan keadilan, bukan kejoliman. Saya berharap putusan itu tidak di belakang tidak ada tekanan atau kejoliman. Ya, tapi kan fakta, nggak bisa dihindari bahwa fakta. Coba bayangkan dari penyelidikan, penuntutan, bahkan hakim mempertimbangkan. Silakan pra-peradilan gimana? Penyidikan juga tanpa sprindik, kemudian di penuntutan juga langsung berkas masuk pra-peradilan. Jadi banyak catatan-catatan. Jadi dari ujung di hulunya memang sudah agak prematur menurut Anda? Nah iyalah, ya sekarang kan ketahuan. Katanya misalnya rekaman TV juga bisa dibuka semua. Bagaimana coba Pak Tito Kapolrinya kan dijelasin di istana harus terbuka. Yang penyidikan tidak pernah terbuka demi transparansi dibuka kan. Dan hadir kan di Barreskrim itu semua. Itu nampak apa? Dan itu perjalanan kan cepat sekali. Di pengadilan pun apa terjadi? Dipindahkan ke Ragunan. Alasan keamanan. Apa yang terjadi? Sebelum putusan pun tuntutan ditunda. Kan kalimatnya Kapolda itu mengatakan ini ditunda karena paslon lain juga ada masalah, ditunda sampai sekarang belum diproses kan? Belum diproses ya. Ada apa ini? Nah itu kan jadi sekali lagi saya seorang hukum juga tidak bisa menghindari untuk fakta yang istilahnya yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Itu catatan. Jadi kata Mas Bas political trial itu ya kan nggak bisa dipungkiri. Ya sekarang kalau dulu saya mengatakan ini hukum murni jelas,
Tapi ketika hakim mengatakan murni jelas, ini kan nggak ada sisi lain, sisi mata uang yang tidak pernah dilepaskan. Yang menarik lagi di luar itu, ketika putusan selesai, sekarang kan berkembang semua, ya. Entah dari mulai bunga, dari mulai balon, nyalakan lilin, sampai terjadi ada di pengadilan tinggi, sampai kata-kata penan. Tapi kan sebaliknya, dulu yang mereka di jalanan, ya, sekarang berbalik menuduh, soalnya prosedur hukum. Loh, yang justru yang menekan itu di awal sebelum terjadi. Kalau sekarang orang tidak puas terhadap putusan, itu bukan satu pembenaran. Wajar orang tidak puas. Tapi kalau tidak puas disampaikan sebelum, itu adalah bukan intervensi, tapi intimidasi. Itu. Tapi pertanyaan saya kalau kata Kang Asep kan memang harusnya hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan tanpa ada tekanan kan harusnya logikanya apapun yang terjadi di luar persidangan itu tidak akan mempengaruhi hakim untuk memutuskan karena fakta-faktanya. Jadi hakim tuh gampang, ya. Ini fakta persidangan. Ini parameter ini alat bukti. Ini undang-undang. Tinggal diaduin aja. Oh, ini masuk parameter yang ini sesuai undang-undang enggak. Tapi ketika hakim pinter, ketika hakim jujur, sekarang susah hakim berani. Ketika ada hakim-hakim pinter, ketika hakim jujur, hakim juga manusia, punya keluarga, punya sekelilingnya lah bagian daripada masyarakat. Bahkan dia punya atasan. Tapi ketika atau itu punya Facebook, punya Twitter juga. banyak. Sampai kalau ketua majelis saya tahu dia agak gaptek, persis sama dengan saya. Tapi ketika dia berhadapan dengan sekeliling, tiap hari dari penyidikan diteror, di segala macam. Saya pikir siapapun akan mengalami hal yang sama. Kalau hakimnya berani nekat, ya kecuali kalau saya hakimnya siapapun saya lawan. Walaupun ada istilah walaupun bumi akan runtuh, akan dihadapi keadilan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kemarin coba putusan, diteror dan semuanya. Terlepas memang hakim tidak mengatakan. Saya pengalaman sebagai hakim, saya kan tadi sindir. Putusan itu ketuhanan bukan tekanan. Jadi Anda menilai bukan konklusinya. menilai, karena gini. Anda melihat ini sangat Kalau terpengaruh. fakta normal maka katakan hakim yang mengatakan tidak musa politik hukum yuridis. Tapi kan kita melihat di luar, media pun menyaksikan dari mulai penyidikan sampai mau putusan ada apa coba. Nah sekarang ketika sudah diputus, ketika ada orang tidak puas, pihak sebelah mengatakan apa? Sesuai prosedur. Loh, di awal kan sesuai prosedur Anda melakukan. Saya mau tanya Kang Asep, Konsistensi dong. apa indikasinya Anda bisa mengatakan bahwa keputusan dari hakim ini berdasarkan tekanan-tekanan atau bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh di luar fakta-fakta persidangan. Tapi dijawabnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Tadi Kang Asep sudah menjelaskan panjang lebar, tapi saya ingin tanya, apa indikasinya tadi Anda mengatakan bahwa ada tekanan-tekanan, ada pengaruh-pengaruh di luar fakta-fakta persidangan. Indikasinya apa? Ini Anda bisa paling gampang. mengatakan itu? Kan hakim itu mempertimbangkan unsur-unsur, entah 156 atau 156 AA. Jadi barang siapa, depan umum, pembencian, kepermusuhan, penodaan. Itu aja ceritanya. Kan pertanyaan sederhana, apakah pernyataan Pak Ok di Kepulauan Seribu itu ya merupakan penodaan, permusuhan, ujaran agama? Itu tinggal uraikan. Nah sekarang hakim jelas di awalnya ini murni. Tapi kenapa dia lari-lari ke pilkada? Pak Ahok ngomong itu berkaitan dia sudah mendaftarkan di pilkada. Lari juga ke Bangka Belitung, maka saya kejar. Itu dalam vonisnya tuh? Nah, ya ada, saya bertanggung jawab. Bukan saya kan kita rekam semua TV juga siaran langsung kan. Sekarang lagi pertanyaan saya. Kalau perbuatan Pak Ahok di Kepulauan Seribu itu perbuatan pidana, pertanyaan saya. Ya, sekali lagi pernyataan. Kan Pak Ahok tidak mulai di situ. Di Bangka Belitung udah ngomong, di bukunya udah ngomong. Kenapa itu nggak dipidana? Tapi kenapa dipertimbangkan masuk? Itu pernyataan Ahok maupun di Bangka Belitung di buku kan kaitan dengan politik. Bahwa dia korban ada oknum-oknum politik yang menggunakan ayat itu demi kepentingannya mereka. Ahok korban dari itu. Sehingga Ahok di Kepulauan Seribu menyatakan itu. Nah sekarang kan lucu. Hakim sekali lagi dengan segala hormat saya harus menyatakan eksaminasi saya, anotasi saya sebagai akademisi itu berhak. Dimanapun di Belanda pun diajarkan ketika putusan. Bukan saya tidak tanpa menghormati kan. Saya hormati, saya berbeda. Jadi pernyataan saya sejak awal juga sering saya katakan. Berbedanya dengan majelis ketika dia menguraikan unsur kesengajaan dan niat. Ya, itu secara tolak berbeda dengan saya. Tapi sekali lagi saya hormati. Fakta persidangan menunjukkan kesengajaan. Kata majelis itu adalah dia sengaja, bahkan menghina Al-Quran dan sebagainya. Dari fakta-fakta yang Anda lihat? Ya kalau saya mah tidak sengaja. Loh nggak kalau sengaja datang saya ke tempat, misalkan Mas Ham ini kan agamanya A. Saya datang ke beliau, saya hajar ABCD. Itu jelas sengaja dengan maksud. Loh, beliau ini kan sedang ngomongnya di perikanan. Ngomong itu menyampaikan. Ada oknum yang suka menggunakan itu. Dan tidak, itu kan di Bangka Belitung kan pertanyaan saya bilang, kenapa yang di Bangka Belitung nggak diproses? Kalau sekarang pidana itu bukan pidana dong. Maka yang di buku nggak diprotes. Itu kan pertanyaan. Itu jadi kenapa saya katakan ini bahwa hakim tidak konsisten bahwa ini katakan murni hukum, tapi lari yang lain.
Mengapa masyarakat atau saya bisa menilai bahwa ini ada di luar hukum, istilah tadi dalam petik tekanan. Kalau tekanan nampak apa? Ya tadi sebelum putusan datang ke PN, selalu menggunakan masjid besar itu, lari ke situ, datang ke Mahkamah Agung, diterima oleh Mahkamah Agung, lebih lucu lagi. Bisa ya, di KY itu. hakim ditekan-tekan Saya gitu, tanya, di mana KY pernah menerima demo lengkap pimpinan, ketua KY-nya? Dan saya bisa buka itu dan saya berani suatu saat akan saya bongkar ini semua. Kalau memang tidak mau selesai. Kan tidak pernah demo. Ya harusnya kan jawab. Loh itu sedang proses di PN, silahkan PN yang memutus. Bukan lucu kalau Mahkamah Agung menerima, KY menerima. Apa-apaan ini saya bilang kan. Nah sekarang kalau bukan tekanan apa? Bahkan saya bukan tekanan itu. Oke. Intimidasi. Catatan omong saya nggak takut. Intimidasi. Ya bukan intervensi. Dan itu berpengaruh pada putusan. Ya kalau nggak berpengaruh, Oke. kenapa enggak? Berarti- Tapi sekali lagi, yang tahu kan majelis. Iya. Tapi saya menilai sebagai orang luar, ya. Ya kenapa ketika Sebagai mantan hakim juga yang tahu psikologinya. Ya, sekarang catatannya Memutuskan. kenapa dikaitkan dengan pilkada? Pilkada itu rezim politik. Kan ketika misalkan di tengah itu dikatakan Pak Ahok sudah pemberhentian sementara ketika bicara pasal minimum dan maksimum. Ya. Ahok diberhentikan sementara padahal sedang tersangka. Itu kan rame juga. Apa kalau bukan kaitan dengan politik di situ? Oke, yang ingin saya tanya juga Kang, ini menarik karena agak apa ya, logika saya belum sampai gitu misalnya. Ketika jaksa dalam putusannya, dalam tuntutannya menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan, tapi dengan pasal 156, kemudian hakim memutuskan pasal yang berbeda dengan hukuman yang jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Ini logika hukum semacam ini memang diperbolehkan dan masuk logika nggak? Ini udah clear media juga jangan sampai bawa bodoh juga ya. Ini kan kalian pengamat hukum. Makanya saya bodoh, saya nanya. Ya nggak apa-apa, kalau media wajar, masuk ke hukum. Ini yang parah pengamat hukum, profesor, doktor, hukum lagi. Tapi BODO and GOBO, Pak. Saya pertama kan, TOL malah. Sekali lagi, hakim itu memutus bukan karena tuntutan, karena dakwaan. Di dakwaan 156 dan atau 156A. Jadi hakim itu boleh mutus minimal 1 hari. Kalau dia sepakat 156 maka hakim dikasih sampai 4 tahun. Tapi kalau hakim nanti sepakat 156A minimal 1 hari maksimal 5 tahun. Jadi kalau sekarang hakim 2 tahun ya boleh. Sekali lagi di luar keputusan ya. Aturan mainnya hakim dasarnya dakwaan. Nah sekarang bukan tuntutan. Nah sekarang yang berkembang itu kan terbawa pengaruh yang jalanan itu kan. Boleh kenapa tuntutan percobaan nih hakim 2 tahun berbeda? Ya nggak ada masalah. Kan ketika selesai hakim dinyatakan ditutup pemeriksaan, nah jaksa kesimpulannya di requisitor tuntutan. Nah dia beranggapan 156 hukum percobaan. Si penasihat hukum dua-duanya tidak bebaskan. Nah ternyata hakim dalam kesimpulannya vonis 156A dan 2 tahun. Nah itu boleh. Jadi Itu wajar. bukan wajar, emang itu aturannya. Di putusan 197 itu dikatakan hakim itu mendasarkan kepada dakwaan. Nah bukan kepada tuntutan. Maka dulu sama hakim saya tidak pernah menggunakan tuntutan. Peduli amat tuntutan. Maka ketika tuntutan dulu misalkan ditunda, saya lewat kan. Karena tuntutan ditunda itu bisa ada transaksi di situ. Oke. Dan Anda melihat ini mungkin majelis hakim menganggap bahwa tuntutan jaksa tidak prudent, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Akan dijelaskan oleh hakim. Bahwa hakim langsung itu. mengambil 156A tidak sependapat dengan 156. Kita hormati. Nah makanya sekarang jaksanya banding itu dia bertahan kata gengsi entah apa. Dia 156 gitu kan. Hakim 156 nggak ada masalah itu mah. Sekali lagi yang perlu dikelirkan sekali putusan hakim tidak harus sama. Mungkin beda, mungkin lebih, mungkin kurang dari tuntutan. Tapi dasarnya dakwaan. Hakim dibatasi oleh ancaman dakwaan, bukan tuntutan. Itu yang perlu dikelirkan. Karena saya lihat perhatikan ya, mereka yang belajar sarjana hukum pada bodoh-bodoh. Oke. Kalau saya boleh aja Mas Bas. Kalau itu nggak belajar hukum. Tapi kalau tadi dengan mendengar penjelasan Kang Asep yang bagaimana melihat bahwa ternyata Mas Bas kan mungkin kita juga nggak ngerti hukum tapi kita punya rasa ada political trial di sini kan faktanya sudah dibeberkan oleh Kang Asep dan itu ternyata bisa mempengaruhi. Ini dampaknya buat penegakan hukum, buat demokrasi, buat kebebasan, fairness itu seperti apa Mas Bas? Yang pertama ya kalau menurut saya biasanya hukum bisa diintervensi oleh 2 hal. Pertama kekuasaan, kedua duit. Itu kenyataan yang nggak bisa kita bantah. Kerap kali terjadi dari dulu, ya. Dan kalau kita melihat kasus yang sekarang harus digarisbawahi. Jauh sebelum kasus Al-Maidah sudah banyak pihak yang memang ingin menghambat Ahok menjadi gubernur, mencalonkan diri kembali. Itu starting point-nya di situ. Apakah itu penguasa, apakah itu pengusaha, macam-macam lah orang. Bahkan demo melengsarkan Ahok terjadi jauh sebelum 2014. Al-Maidah. Jauh sebelum Al-Maidah. Karena kepemimpinannya yang memang kontroversial. Dia anti korupsi. Tapi dianggap kasar, mulutnya harus dilakban. Tidak beretika. Macam-macam lah kejadian. Dan Al-Maidah itu sebuah kebetulan, sebuah berkah yang jatuh dari langit. Nah, dengan itu dia sulit bertahan saya kira. Langsung dikapitalisasi oleh musuh-musuhnya. Pidato itu kan
tidak bermakna sebelumnya. Tapi ketika di video klipkan di Facebook oleh Buniani, lalu ditambahi narasinya, ya, maka dia menjadi politis. Makanya dari awal ini semuanya sudah political trial. Ada sekelompok orang yang nggak suka kepentingannya diganggu oleh Basuki Cahayapurnama, dan mereka mencari cara sekuat tenaga supaya Ahok tidak menjadi gubernur lagi. Celakanya aspirasi di bawah berbeda, bertolak belakang. Aspirasi di bawah menganggap Ahok ini seorang tokoh anti koruptor yang bersih, yang membasmi korupsi, yang memimpin Jakarta seperti yang diinginkan oleh warga Jakarta, dan lain-lain. Nah, itu yang sekarang menjadi persoalan adalah seberapa jauh kekuatan-kekuatan politik ini punya kepentingan menghambat Ahok. Konon sasaran tujuan akhirnya ya pemerintahan yang sah, Presiden. Jokowi presiden. Makanya kemudian ada penangkapan karena tuduhan makar, ini juga menjadi satu kesatuan belt yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bisa dilihat dari apa yang terjadi waktu 6/11, Bud. 6/11 itu sudah menjadi 4/11 sorry ya. Itu sudah ada pola, sudah ada desain mau membuat Republik ini kacau. Ada kerusuhan lokal di Monas, ada upaya penjarahan di Jelambar, lalu ada juga upaya massa mau menduduki DPR MPR. Setelah itu kita tahu ceritanya lah ya, pola itu pernah dipakai tahun 98 oleh mahasiswa yang menduduki DPR waktu itu. Pola revolusioner. Jadi ini sebuah tindakan atau aksi yang inkonstitusional, dan Ahok itu menjadi pintu masuk untuk menuju ke sana. Itu yang coba dilakukan tapi gagal. Dan saya kira kita juga tahu aksi-aksi setelah itu kan relatif kalem ya, 2012 itu aman, terkendali, damai gitulah. Jadi memang sekali lagi ini narasinya politik, bukan sekedar hukum. Memang hukum menjadi alat, tapi dengan segala hormat, hukum itu dari dulu bisa diintervensi dengan kekuasaan dan duit. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau sekarang baru ada kata tekanan. Enggak, kalau boleh saya simpulkan dari Mas ini kekuatan yang berkoalisi sama kekuasaan. Main di situ, kesempatan ada, masuk. Ada uangnya juga di situ nggak? Ya, kan selalu saya kata harta, tahta, Toyota. Iya benar. Tapi kalau kita bicara mengenai masih proses hukum Kang Asep, ini ada satu lagi kemudian ketika kita membahas bagaimana apakah putusan hakim prudent atau tidak, apakah fakta-fakta persidangan juga mendukung keputusan hakim itu. Tadi Kang Asep sudah mengelaborasi, tekanan massa juga sudah dielaborasi. Yang juga menarik kita simak adalah ketika tim jaksa penuntut umum itu melakukan banding. Kalau Pak Ahok jelas banding, begitu diputuskan Bandung. Nah, ini Bandung lagi banding. Bandung masa ya. Tim jaksa itu juga banding. Kalau kita lihat dari pernyataan Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu, alasan banding ini pertama karena standar operasional prosedur. Yang kedua ada alasan lain yang mungkin saja berbeda dengan pihak terdakwa. Kalau terdakwa itu banding minta keringanan atau pembebasan. Kalau kita karena kualifikasi pasal yang dibuktikan itu berbeda antara jaksa penuntut umum dengan hakim. Itu pernyataan dari Jaksa Agung. Anda melihat ini nggak usah berbelit-belit lah, masyarakat tuh yang nggak sekolah hukum tuh udah pinter gitu kan. Ya, di KUHP tuh jelas para pihak tuh dapat mengajukan banding. Saya sebut pasal 67 Junto 23 238. Jadi para pihak mengajukan banding. Sudahlah, kalau penasihat hukum jelas kan, karena merasa dijolimi, merasa dianiaya, banding. Kalau jaksa, sudah kalau nggak banding nggak usah cerita yang macam-macam kan, seperti kemarin putusan melaksanakan penetapan. Saya ketawa-ketawa, bukan penetapan putusan kok ini. Ya, udah bilang aja, udah dia banding aja sudah nggak pakai alasan macam-macam. Haknya saya gitu. Daripada cerita segala macam, itu mah sambutan Pak RT. jadi boleh. Di KUHP itu kan para pihak dipidana itu terdakwa dan JPU. Bukannya kalau misalnya jaksa menilai atau faktanya tuntutan atau putusan hakim itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa, bukannya memang harusnya senang. Ini yang paling gampang bisa gini. Logika masyarakat loh Kang. Kalau 2/3 atau lebih setengah gitu kan, atau misalkan dituntut 9 tahun, hakimnya misalkan 5 tahun, jaksanya banding misalkan. Itu kan suka dipakai sementara ini. Nah sekarang kalau lihat sederhananya kan sebenarnya jaksa kan yang penting mah jaksa menyatakan dia itu salah kan. Dinyatakan salah untuk membuktikan dakwaannya, terlepas 156 setelah P6A, bahkan dia percobaan. Nah tiba-tiba terkejut lah, terbengong-bengong jaksanya juga kan, terkejut. karena 2 tahun kan. Nah sebelumnya udah dicurigai kan, karena di demo itu oleh pihak sebelah itu kan, jaksanya kan jaksa agungnya dari partai, ini nggak jelas dan sebagainya. Itu kan fakta yang tidak bisa dicari, itu semua udah ada. Nah ketika sekarang 2 tahun Ahok dan penasihat hukumnya banding, nah ini kalau nggak banding kan pasti tadi curigai lagi kan. Nah maka dia kan katakanlah sekarang bahasanya, karena dia yakin 156 bukan 156, maka saya mengajukan banding. Sekarang buka rekaman deh.
ketika beda pasal atau beda tahanan. Saya pernah nggak jaksa ngomong gitu alasannya. Baik dan buruknya bagi jaksa dengan Jangan ada masalah. mengajukan banding ini? Nah sekarang tinggal Secara banding. politik dan Nah, politik saya nggak ngerti, beliau ininya ya, gurunya. Iya. Nah, sekarang secara hukum, dua-duanya diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, banding. Nah soal banding nanti apakah sependapat dengan jaksa, atau sependapat dengan hakim, atau sependapat dengan penasihat hukum, kita tunggu di PT, apakah dan tinggi. Cuma kan kembali datang kayak kemarin, Ahok udah masuk, ya yang tahanan tidak berlaku, tiba-tiba PT ngeluarkan tahanan, Ahok seberapa jam. Nah itu jadi masalah. Nah saya jangan-jangan juga nanti PT-nya juga terlambat juga, jangan-jangan juga. itu masalah penahanan Anda juga punya Oh jelas itu mah. Apa Gini, catatan Anda? Grit. Apa catatan Anda? 197 memang suka disebut batal demi hukum, enggak, walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi. Cuman sekali dengan segala macam catatan saya, kan hakim itu, maaf Pak, saya ngomong pasal ya, 182 ayat 2 mengatakan pemeriksaan selesai dan ditutup. Artinya pemeriksaan sudah selesai. Hakim sudah selesai. Loh, dipertimbangkannya demi pembentuhan pemeriksaan menggunakan 193, takut melarikan diri. Loh selama ini Ahok kan kooperatif. Dia datang tepat waktu dan semua. Kalau melarikan diri itu kan mau ngapain sih Ahok melarikan diri? Wong jabatannya kemarin sebelum diputus gubernur, kan rugi dia. Wong dia menyelesaikan apa Oktober. Jadi kalau pertimbangannya Ahok akan melarikan diri, ya lihat yang sebelah yang sudah kabur di Malaysia atau di Arab Saudi gitu kan. Jadi saya bilang ini, ya maaf. Ini juga janggal menurut Anda? Ya iyalah, kan saya bilang catatan saya sekali dengan saya menghormati putusan, itu kan di tahanan itu catatan di pertama yang teriak itu di TV manapun ya. Saya udah katakan ini ada kesalahan, yaitu ketika menetapkan dia menggunakan 197, Junto dia nggak melihat pasal 182, pasal 21, pasal 193. Itu jelas. Kalau hakim menggunakan menahan, lihat alasan 3 yang orang udah tahu, mau melarikan diri, mengulangi perbuatan, hilang barang bukti. Loh si Ahok tinggal Kang kasih pertanyaan saya ini kan hak majelis hakim ini kan seperti Anda pernah ulas dalam pertemuan teman sebelumnya. saya ketua majelisnya, biar orang juga tahu. Orang-orang senior yang punya pengalaman banyak sekali dalam menangani kasus-kasus besar. Jangankan hakim tingkat PN, hakim agung aja kan kita udah tahu, ketua Mahkamah Agung juga udah tahu, faktanya dulu ada ketua muda ditembak gitu kan. Ya, kan sekarang gini, hakim ini hakim ini mah tingkat PN gitu ya. Padahal saya belum nanya, dia udah tahu. Oh, biar cepet aja, durasi gitu kan, sayang nanti bisa mungkin sempat jelasin. Gini, di Mahkamah Agung yang hakim udah agung kan, kuningnya juga kuning seragamnya. Buktinya putusan bisa diprotes juga. Apa jaminan hakim? Tadi saya katakan sejak awal, hakim itu kan tidak jujur, tidak pintar, tapi berani. Keberanian yang susah. Tadi tekanan itu tadi, psikis, fisik kan, langsung tidak langsung. Itu bahasa Undang-Undang Dasar 45 dan bahasa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah kalau hakim jujur, dia pintar, tapi dia tidak berani, artinya tadi saya bilang dia manusia juga, ya kedua hakimnya nekat. Irfan Hakim, Christine Hakim, Hakim Garis. Sayangnya orang hakim seperti Kang Asep ini harus keluar dari gelanggang. Karena saya mengalami itu. Karena mengalami itu lebih bisa keluar. Jangan lama-lama marah-marah saya dong, bukan marah-marah begitu, saya biar dong. jelas. Kita Itu akan kan guru saya. Tapi kalau kita bicara mengenai putusan hakim dan pasca vonis Ahok ini, apa namanya kan ada gelombang aksi simpatik yang kemudian punya tujuan politik dan punya tujuan hukum juga. Tujuan hukumnya menangguhkan penahanan Ahok. Punya tujuan politik tadi seperti Mas Bas, Ahok menjadi martir demokrasi katanya. Sebelum gini, ini Mas Bas, izinkan saya. Ada. Ini karena juga sama, ada proses hukum. Ada juga ahli hukum. Enggak apa-apa. Ini penangguhan hukuman, pengalihan hukum dikenal di KUHP. Jadi kalau penangguhan hukum, jaminannya orang, barang pasal 31 tuh banyak para profesor hukum. Nah itu kita bahas penangguhannya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saja berikut ini.